Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita yang tak terhitung, tak pernah berhenti, tak terbatas, dan tak ternilai oleh kita. Semoga pemberian-pemberian karunia dan berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita manfaatkan untuk bersyukur kepadanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan berbagai larangan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait dengan sabar. Sabar, apakah ada batasnya? Ya, jamaah sekalian, berbicara masalah sabar, ini pembahasan sering kita dengarkan, sering dibahas oleh para ustadz kita, banyak buku yang membahasnya, puluhan ayat yang turun terkait dengan sabar ini, mungkin ratusan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kesabaran, baik yang terkait dengan perintah bersabar, keutamaan bersabar, pahala bagi orang yang bersabar, dan seterusnya. Kita juga ketahui bahwa kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, banyak yang terkait dengan sabar ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan seringnya kita bahas, seringnya kita dengarkan, kita sadar betul bahwa ini menunjukkan betapa penting, betapa mulia, dan betapa
tinggi derajat seseorang yang memiliki sifat sabar. Iya. Siapa yang tahu apa artinya sabar, Pak? Hah, ada yang tahu? Ya, khawatir kalau tidak ada yang tahu makna sabar, selama ini kita mengatakan diri kita sabar, padahal bukan sabar, ya kan? Karena kita tidak mengetahui apa itu sabar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah sangat mafhum bagi kita semua dan sudah banyak kita alami meskipun terkadang susah kita membahasakannya kan. Iya. Di dalam pembahasan sesuatu secara ilmiah, biasanya ketika kita ingin membahas sesuatu itu dalam pelajaran Islam biasa disebut ada ta'rif. Dan ta'rif itu terdiri dari dua, ta'rif lugawi dan ta'rif istilahi. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah syar'i. Etimologi dan terminologi. Iya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, sabar menurut bahasa kata orang Arab adalah ada beberapa maknanya secara bahasa. Di antara makna dari sabar itu adalah al-man'u. Al-man'u. Menahan atau menghalangi. Menahan atau menghalangi. Yeah. Di antara makna dari sabar itu adalah asyiddah. Asyiddah itu artinya keras. Artinya kasar. Artinya susah. Yeah. Itu di antara makna asyiddah bagian dari makna sabar secara ta'rif lugawi. Definisi secara bahasa. Ada juga yang memaknai dengan makna yang lain seperti ad-dhammu wal jam'u. Mengumpulkan dan menyatukan. Mengumpulkan dan menyatukan. Mengapa disebut mengumpulkan dan menyatukan? Karena terkadang dalam kita menjalankan sesuatu, pikiran kita terpecah, lalu kemudian tidak konsentrasi, akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Tidak sampai kepada tujuan. Maka tujuan kita, tekad kita itu perlu dikumpulkan, perlu disatukan untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Dan banyak lagi makna-makna yang lain. Banyak lagi makna-makna yang lain dari definisi sabar secara bahasa. Adapun secara istilah syara, para ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza. Habsun nafsi anil jaza. Iya. Habs itu artinya menahan. Sama dengan al-man'u tadi. Biasa juga diartikan memenjarakan. Memenjarakan. As-sijnu huwal habsu. Menahan diri dari putus asa. Jadi lawannya sabar itu adalah putus asa. Menahan diri dari putus asa. Wal lisan anis syakwa. Dan menahan lisan dari mengadu. Dari kaduan. Maksudnya mengadu kepada sesama makhluk sebelum mengadu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sabar itu ketika terjadi sesuatu pada dirinya, ketika dia tertimpa sesuatu, yang pertama ia langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengadu kepada makhluk. Iya. Oleh sebab itu mudah-mudahan sudah pernah kita sampaikan di sini. Dulu itu istrinya Nabiullah Ismail. Istri Nabiullah Ismail. Ah, Ismail itu ya biasa aktivitasnya untuk mencari rezeki diantaranya adalah berburu. Berburu. Nah, sebagaimana kebiasaannya keluar berburu di siang hari, kembali lagi di sore hari dan seterusnya Nabi Ismail. Suatu ketika datang seorang tua ke rumahnya Nabi Ismail. Ketika itu hanya istrinya yang ada di rumah. Nah, istrinya ini belum kenal dengan mertuanya. Belum kenal dengan Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Lalu kemudian datang orang tua ini yang nampak oleh istrinya ini bijak dan lain sebagainya. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim. Anda siapa? Suaminya kemana? Mengapa seperti ini dan lain sebagainya. Lalu mengadulah istrinya ini. Bahwa saya ini begini, suami saya itu miskin, pekerjaannya begini, begitu, kami hidup susah dan lain sebagainya. Segala kaduan disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim. Hah? Walhasil Nabi Ibrahim mengatakan, tolong nanti kalau suami Anda pulang bekerja, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan kepadanya agar segera mengganti palang pintunya. Mengganti palang pintunya. Yeah. Lalu setelah datang Nabi Ismail, istrinya pun bercerita panjang lebar dan lain sebagainya. Walhasil Nabi Ismail mengatakan bahwa itu adalah bapak saya dan beliau memerintahkan kepada saya untuk menceraikan Anda. Untuk menceraikan Anda karena begitu banyak keluhan Anda di hadapannya, sedangkan yang diinginkan itu adalah orang yang mengeluh dan mengadu dengan segala problematikanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sabar itu tidak mudah mengadu kepada sesama manusia. Dan dia sangat mudah, dia sangat sering, dia sangat aktif mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan jiwa dari putus asa. Jadi orang sabar itu ketika terjadi sesuatu tantangan tidak mudah dia mengatakan kita sudah kalah. Tidak ada lagi harapan dan lain sebagainya. Selalu ada harapan di balik tantangan yang dihadapinya. Meskipun orang sabar itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sabar itu bukan berarti dia berhenti dan tidak berbuat apa-apa. Ketika terjadi sesuatu, ia aktif mencari solusi dan menunggu kapan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum datangnya pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Itulah orang sabar. Meskipun nanti akan kita uraikan lebih lanjut kaitannya dengan sampai di mana batas kesabaran atau apakah seseorang itu memiliki atau apakah ada batas dari kesabaran tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal jawarih anil ma'asi. Menahan anggota tubuh dari maksiat. Menahan anggota tubuh dari maksiat. Contoh yang sangat sederhana, Bapak dan jamaah sekalian, ketika terjadi sebuah bencana, terkadang tanpa sadar lisan kita itu mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa.
Nah, orang sabar itu tidak mudah lisannya, tidak mudah tangannya, tidak mudah kakinya untuk bermaksiat ketika terjadi sesuatu. Nah, jadi sekali lagi bahwa sabar adalah menahan jiwa, menahan diri dari putus asa, menahan lisan dari mengadu kepada sesama makhluk kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Ini definisi ini tergambar dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Beliau mengatakan, riwayat Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, Ana bari'un minas soliqa. Saya berlepas diri dari orang yang berteriak-teriak. Ini terkait dengan kematian. Terkait dengan kematian. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, Ana bari'un minas soliqa. Aku berlepas diri dari orang yang berteriak-teriak. Ketika ada keluarganya, orang dekatnya yang meninggal dunia, dia tidak mampu menguasai jiwa dan raganya sehingga ia berteriak-teriak. Wal haliqah. Aku juga berlepas diri dari orang yang menggundul rambutnya. Ini sekali lagi terkait dengan kematian. Karena dia kematian orang yang dicintai, sehingga demikian sedihnya dia, mungkin juga demikian marahnya dia, demikian kecewanya dia, sehingga ia menggundul rambutnya. Ya. Bukan berarti digundul biasa atau digundul ketika sedang selepas ketika tahallul umrah ataupun haji, bukan itu. Yang dimaksud adalah sengaja menggundul rambut atau mencukur dengan model tertentu, menunjukkan penyesalan, menunjukkan kesedihan, menunjukkan kekecewaannya terhadap orang yang meninggal dunia. Dan kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasyaqah. Aku juga berlepas diri dari orang yang menyobek-nyobek kainnya. Saking sedihnya, saking menyesalnya, saking kecewanya, kainnya disobek-sobek. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk menguasai jiwa atau mengendalikan jiwa dan raganya, sebagaimana ta'rif yang tadi kita sebutkan dalam definisi tentang sabar. Dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, laisa minna. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan bahkan dinyatakan oleh sebagian ulama bahwa hadis ini adalah muttafaq alaih. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, laisa minna. Bukan kelompok kami, bukan umat kami. Man darabal khudud. Orang yang memukul-mukul pipinya. Ini lagi-lagi, mohon maaf sekali lagi, terkait dengan orang yang ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia. Bukan kelompok kami orang yang memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyub. Dan kemudian mereka itu menyobek-nyobek sakunya, menunjukkan kesedihannya, kekesalannya, dan seterusnya. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Dan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Bagian dari panggilan-panggilan jahiliyah itu, ketika ada yang meninggal dunia, yang dipanggil, yang disebut adalah berhalanya. Itu adalah panggilan jahiliyah. Sedangkan di dalam Islam, ketika ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wada'a bid'awal jahiliyah. Kemudian kata para ahlul ilmi juga bagian dari panggilan-panggilan jahiliyah itu. Ketika seorang tertimpa musibah lalu kemudian tidak mampu mengendalikan jiwa dan raganya, ia meratap. Meratap dengan pakaian tertentu, dengan berkumpul di rumah orang meninggal dunia, dengan melakukan acara tertentu, di antaranya dengan menyebut-nyebut segala kebaikan orang yang meninggal dunia, karena cintanya kepadanya dan seterusnya, itu semua adalah bagian dari da'a bid'awal jahiliyah, mengucapkan atau menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah sabar, umumnya kita ketika berbicara masalah sabar, yang kita pahami hanya satu sisi kesabaran. Satu sisi kesabaran. Yang kita pahami ketika berbicara masalah sabar adalah ketika tertimpa musibah. Betul begitu, Pak? Mudah-mudahan tidak betul. Hah? Yang kita pahami ketika berbicara masalah sabar adalah ketika ada yang meninggal dunia, ketika tertimpa longsor, ketika tertimpa tsunami, ketika bisnis gagal, ketika ada musibah dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hah? Ketika ada problematika antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara menantu dengan mertua dan lain sebagainya. Biasanya kita memahami kesabaran dalam konteks ini. Namun sebagaimana yang sudah sering juga dibahas oleh para ulama kita adalah bahwa sabar itu terdiri secara garis besar dari 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika terjadi sesuatu takdir Allah pada diri kita. Nah, biasanya kita hanya memahami yang 3 ini. Hah? Ketika kita sholat, pernah kita bahas masalah kesabaran, Pak? Ini butuh kesabaran. Butuh butuh kesabaran. Ketika kita puasa, ya kalau puasa mungkin sering. Nah, kalau haji mungkin sering, kalau umrah mungkin sering. Hah? Tapi sekali lagi, mari kita pahami bahwa sabar itu mencakup hidup kita secara keseluruhan. Baik dalam melaksanakan ketaatan maupun dalam meninggalkan maksiat dan ketika terjadi sesuatu takdir Allah sehingga kita tertimpa sebuah musibah. Pertanyaannya adalah, sabar itu ibadah apa bukan, Pak? Ibadah apa bukan? Sepakat semua mengatakan ibadah. Dalam surat Al-Hijr ayat 98 ayat terakhir, di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, al-yaqin. Apa yang dimaksud yakin dalam ayat ini? Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di depan kita itu ada tafsir Ibnu Katsir, nanti silahkan baca. Nah, di ayat terakhir itu ada dua-duanya saya lihat tadi. Nah, ada aslinya bahasa Arab, ada Indonesianya, terjemahan. Di ayat terakhir dari surat 15, surat Al-Hijr, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Dan kata para ulama sebagaimana tadi kita sebutkan, Imam Ibnu Katsir menukil ucapannya Imam Bukhari, menukil ucapannya Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Di sana dinyatakan al-yaqin di sini maksudnya adalah al-maut. Kematian. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa sabar itu adalah
Ibadah. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita katakan sabar itu tidak ada batasnya. Karena ibadah itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Sedangkan sabar itu termasuk di antaranya adalah sabar kita dalam menjalankan sabar kita dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang, ikhwat dan akhwat fillah yang hadir di dalam masjid ini. Hah? Tujuan kita berkumpul di sini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibadah itu membutuhkan kesabaran. Sampai kapan sabarnya? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang al-yakin yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari, Imam At-Tabari, Imam Qatadah, Imam Mujahid dan para ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa al-yakin di sini adalah al-maut. Kematian. Hah? Berarti tidak pantas kalau kita ingin menuntut ilmu, lalu kita kemudian mengatakan, ya cukuplah saya sampai kira-kira nanti usia 60 sudah pensiun dari Nurul Iman untuk ngaji. Menuntut ilmu sampai mati tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak dibatasi dengan ruang, bukan hanya di Blok M Square, bisa di tempat yang lain. Bukan hanya dengan offline, tetapi online juga memungkinkan dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita berhati-hati sebagaimana ini menyimpang dari pembahasan kita. Namun dikomentari juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang tadi kami sampaikan. Dan bagi yang mau membaca ayatnya nanti silakan dibaca tafsirannya. Bahwa di antaranya orang-orang sufi, bahkan disebutkan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir Al-Malahidah, orang-orang ateis yang tidak bertuhan, al-yakin di situ maksudnya adalah ma'rifah. Ma'rifah. Ini ada korelasinya dengan sebuah ucapan orang sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada intinya dia akan mengatakan bahwa Allah itu bisa menyatu dengan dirinya, yang bahasa lainnya oleh orang-orang sufi juga mengatakan disebut dengan wahdatul wujud. Dan ini adalah penafsiran yang keliru. Penafsiran yang keliru. Mengapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Mereka menafsirkan keyakinan di sini adalah ma'rifah. Berarti ketika Anda sudah sampai ke tingkat ma'rifah, Anda boleh meninggalkan sholat. Anda boleh meninggalkan puasa. Karena Allah itu hanya menyuruh kita ibadah sampai yakin. Yakin di situ adalah ma'rifah. Maka kalau Anda sudah sampai kepada ma'rifah, tidak perlu lagi Anda ibadah. Sholat di masjid, puasa bulan Ramadan, haji ke Makkah itu hanya ibadahnya para pemula. Para pemula. Kembali kepada ayat tadi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, bahwa beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut. Kita sepakat tadi bahwa sabar itu adalah ibadah, maka sabar itu nanti akan berakhir ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia. Ini yang terkait dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan maksiat misalnya atau musibah, itu mungkin ada batasnya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita pertolongan. Namun pertolongan itu akan turun, hasil itu akan kita dapatkan tidak selamanya sesuai dengan agenda dan planning kita.
Maka ketika meleset berarti kita bersabar menanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, mudah-mudahan sering kita dengarkan. Ada seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah putranya Mubarak. Ayahnya itu namanya Mubarak. Menurut ceritanya diantaranya disebutkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala dan banyak buku yang yang memuat kisahnya Mubarak ini. Mubarak ini dulunya orang miskin. Majikannya kaya raya orang Turki. Orang Turki. Nah, majikannya ini mengamanahkan kepada Mubarak untuk menjaga kebun. Menjaga kebun. Walhasil beliau menjaga kebun bertahun-tahun, tidak disebutkan persisnya berapa tahun. Namun tidak hanya 1 atau 2 tahun, mungkin lebih dari 3 tahun atau mungkin lebih dari 5 tahun. Suatu ketika datang majikannya ini. Beliau melihat bahwa Mubarak ini orangnya taat, orangnya soleh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dipanggil Mubarak. Kalau bahasa Arabnya Ta'al. Ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin Kadir. Mubarak Kadir. Mubarak pun mendekat. Lalu kemudian majikannya yang tadi orang Turki kaya raya itu, tolong ambilkan saya buah yang paling manis. Buah yang paling manis. Pertama diambilkan Mubarak, diberikan kepada majikannya, dicicipi oleh majikannya, ternyata bukan manis tetapi asam. Ya kan? Terus majikannya ya namanya orang bijak dan lain sebagainya, tidak langsung marah dan seterusnya. Tolong ambilkan lagi. Diambilkan lagi dan kedua kalinya, mungkin sampai ketiga kalinya, ternyata selamanya diambilkan yang asam. Tidak diberikan yang manis. Lalu majikannya ini penuh keheranan. Anda ini sudah jaga kebun bertahun-tahun, kok tidak bisa bedakan mana yang asam, mana yang manis. Kalau kita sekarang, Mubarak mengatakan, maaf Tuan. Maaf Tuan. Selama saya menjaga kebun sekian tahun ini, belum pernah sekalipun saya mencoba buah dari kebun ini. Heran majikannya, kok bisa? Anda sudah bertahun-tahun di sini, kok belum pernah mencoba? Kata Mubarak, kontrak saya dengan Anda, kalau kita sekarang, kontrak saya dengan Anda itu hanya apa, Pak? Hanya jaga kebun. Bukan mencoba buah kebun. Subhanallah. Bertahun-tahun. Jadi wajar kalau saya tidak paham mana yang asam, mana yang manis. Subhanallah. Nah kalau kita sekarang kan sok punya kita, Pak. Teman-teman kita datang pun ya ayo bro. Bro mari coba buah ini, buah itu. Bosan kita dengan yang ujung sini, ayo kita ke ujung sana dan lain sebagainya. Kita cobain segala macam. Bukan hanya kita yang mencoba, akan tetapi kawan-kawan kita yang datang pun diminta untuk mencoba buah dari kebun itu. Tanaman di kebun tersebut. Subhanallah. Kata beliau, kontrak kerja saya antara saya dengan Anda hanya menjaga dan merawat kebun dan tidak ada kontrak kerja untuk mencoba buah-buah dari kebun ini. Subhanallah. Lalu kemudian majikannya ini bertanya, mulai ini. Yang jomblo-jomblo di sini sudah mulai hidup kalau udah begini. Mas bro, kalau Mas, saya itu punya putri. Majikannya tadi bukan saya. Meskipun saya juga punya putri. Majikannya tadi yang mengatakan, Mas bro,
Saya itu punya putri, kira-kira siapa yang layak menjadi suaminya? Kata Abdullah ibnu Mubarak, biasanya Anda sudah tahu bahwa orang-orang kaya, orang-orang pejabat itu biasanya mereka mencari orang-orang yang sesamanya pejabat, sesamanya ini dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi biasanya mencari orang-orang yang berharta. Orang-orang Nasara biasanya mencari dan memandang kepada wajah dan lain sebagainya. Orang-orang Islam biasanya menikahkan putrinya atau putranya dengan orang yang beragama. Lalu kemudian majikannya ini mengatakan, lalu ada ndak orang yang agamanya lebih soleh, lebih dalam, lebih aktif, lebih istiqamah dibandingkan dengan Anda? Walhasil jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas dari cerita itu bahwa majikannya ini menikahkan putrinya dengan Mubarak tadi. Yang kemudian dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Abdullah ibn Mubarak, dan saya tidak bisa menceritakan putra-putra beliau yang lainnya. Subhanallah. Ini sebuah kisah yang mudah-mudahan sangat menyentuh bagi kita sehingga kita lebih zuhud, dan artinya dalam hal ini bahwa kita tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, dan kalau kita menandatangani kontrak kerja bersama dengan seseorang, kita konsentrasi pada kesepakatan kita dengan orang tersebut. Selain itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di zaman sekarang, mungkin kita bersabar 1 atau 2 bulan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, panen lagi, panen lagi, panen lagi, dan selama itu kita tidak pernah mengajukan permohonan boleh apa tidak dicicipi, ini kan ini kesabaran yang tak terhingga dan sangat dalam dimiliki oleh seorang yang bernama Mubarak. Seorang yang bernama Mubarak. Dan kemudian tadi ketika beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah mencicipi buah dari kebun ini, lalu diminta saksi dari karyawan-karyawan yang lainnya dan semuanya menyaksikan bahwa memang dia itu belum pernah mencicipi buah dari kebun tersebut. Subhanallah. Ini membutuhkan kesabaran di antaranya dalam meninggalkan maksiat. Dan kita lihat Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, seperti Nabi Yunus misalnya. Maaf, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf kita ketahui belasan tahun, sebagian ahli tafsir mengatakan belasan tahun beliau bersabar, lalu kemudian beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang terpandang. Diawali dengan saudara-saudara beliau benci kepadanya. Ini kan membutuhkan kesabaran. Tidak selamanya mengadu. Dan juga tidak membuat kegaduhan di dalam keluarganya dan lain sebagainya. Padahal sudah dibenci saudaranya dan dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu membencinya. Bertahun-tahun mereka hidup bersamanya. Masya Allah. Setelah itu beliau dibuang ke sumur. Ini lagi-lagi membutuhkan kesabaran. Entah berapa hari atau berapa bulan beliau berada di dalam sumur. Setelah itu diangkat dari sumur, dijual menjadi seorang budak. Itu bukan hanya jam, bukan hanya hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin juga bertahun, baru kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam penjara. Dan hidup di rumah seorang raja. Demikian beliau itu bersabar menahan dirinya dari maksiat, meskipun yang mengajak bermaksiat itu adalah istrinya raja. Subhanallah. Setelah itu bertahun-tahun lagi kemudian hidup di penjara. Dan kemudian bersabar sampai kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Dengan demikian
Dengan demikian, dalam kaitannya dengan melakukan ketaatan, dalam kaitannya dengan meninggalkan maksiat, ini tidak ada batasnya. Ini tidak ada batasnya. Ini kan sabar kita dalam meninggalkan maksiat, sabar kita dalam menjalankan ketaatan. Dan ketaatan itu sebagaimana tadi kita sebutkan, sholat, menuntut ilmu, mengajar, memberikan, mendakwahkan dan menyampaikan ilmu, mungkin juga dalam pekerjaan kita dan seterusnya. Jadi dua kesabaran ini berlaku ayat yang tadi kita bacakan sampai datang al-maut, kematian kepada kita. Adapun terkait dengan aqdarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada diri kita, baik itu musibah yang terkait dengan pribadi kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan pekerjaan kita, terkait dengan eh, terkait dengan lingkungan kita, dengan negara kita, bahkan umat secara umum, kita bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya sangat jelas dan sangat sering kita dengarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju." Sungguh-sungguh. Ini adalah harf taukid di sini. Ada lam taukid, ada nun taukid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh benar-benar dan sangat serius akan kami uji kalian. Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut. Takut miskin. Sekarang ini kita sedang diuji secara internasional. Ya kan? Sedang diuji kita ini, Pak. Setiap hari berseliweran informasi-informasi sampai kepada kita. Sudah 2 hari, sudah 3 hari, sudah sepekan. Selat Hormuz dikuasai oleh Amerika. Misalnya, ya kan? Dibayang-bayangi kita dengan kekuatan. Kurang lebih sekian bulan lagi, bensin akan naik sekian, Pertamax akan naik sekian. Maka dalam konteks seperti ini memungkinkan banyak orang yang akan melakukan maksiat. Kalau begitu, mulai sekarang kita timbun barang. Ya kan? Ini berarti dia tidak mampu untuk menguasai jiwa dan raganya. Terkadang lisannya itu dengan sangat mudah keluar dari lisannya itu celaannya terhadap para pejabat, terhadap para penguasa, terhadap para pedagang, para pebisnis dan lain sebagainya. Ini gara-gara si fulan, ini gara-gara ono, gara-gara ini dan lain sebagainya. Lisannya tidak bisa dijaga. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sangat jelas menyatakan, sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Namun di ujung ayat itu, dan ini bagian dari keutamaan sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Berita gembira apa yang dimaksud? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Saya setiap hari kerja dan berinteraksi dengan orang-orang Arab. Kalau kita ada sebuah permohonan, ada proposal dan lain sebagainya, permintaan kepada orang Arab, lalu orang Arab mengatakan absyir. Absyir. Kalau boleh diartikan letterlit, absyir itu kan bergembiralah Anda. Kalau orang Arab sudah mengatakan absyir, berarti dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan terrealisir. Sebentar lagi akan terrealisir. Tapi kalau orang Arab mengatakan da'ani ufakkir, biarkan saya mempertimbangkan. Anda jangan berharap kalau sudah seperti ini. Jangan berharap. Atau mungkin kita datang kepadanya lalu kita mengatakan gadan insyaallah.
Gadan itu kan artinya besok. Tapi kalau godan ucapannya teman-teman kita dari Arab, ya mungkin pekan besok, mungkin bulan besok, mungkin tahun besok, ya mungkin besok di akhirat. Mungkin besok di akhirat. Kan dalam ayat juga begitu, Pak. Dalam ayat begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu yang di surat Al-Hasyr? Ah, hendaklah setiap jiwa bertakwa apa yang akan ia telah perbuat untuk hari esoknya. Hari esok yang dimaksud di sana adalah akhirat. Jadi tidak salah mereka mengatakan ketika dia mengatakan godat besok, ya mungkin pekan besok, mungkin bulan besok, mungkin tahun besok, mungkin besok di akhirat. Besok itu belum tentu hari Ahad, belum tentu hari Ahad. Tapi kalau kita sudah datang kepadanya, Pak, nah, lalu dia mengatakan abusyir ya akhi. Berarti sebentar lagi itu akan terrealisir. Iya. Ini jadi cerita masa muda nih. Dulu waktu saya masih muda dan sampai sekarang alhamdulillah saya tetap merasa muda. Ah, waktu kita kuliah dulu, Pak. Waktu kita kuliah dulu kan belum ada rekening, belum ada apa segala macam. Jadi beasiswa yang kita terima itu biasanya dibagikan cash. Dibagikan cash. Jadi bendahara itu keliling ke semua ruangan untuk membagikan beasiswa itu. Nah, dibagikan satu per satu. Jadi terkadang waktu pulang itu jam 12, terkadang kalau sudah menerima mukafaah istilahnya itu kadang kita tinggal di kampus sampai asar bahkan menjelang maghrib. Nah, biasanya itu kalau hari itu dibagikan ada petugas dari syu'unut thullab, bagian kemahasiswaan. Ah, biasanya itu umumnya itu di akhir-akhir jam terakhir. Di akhir-akhir jam terakhir. Kalau dia sudah datang ketok pintu, buka pintu. Semua mata memandang ke pintu. Lalu kemudian beliau mengatakan busyra. Busyra itu dari kata wabasyiris sabirin tadi. Nah, kalau dia sudah mengatakan busyra, berarti pasti sebentar lagi susulannya itu bahwa mukafa'ah akan dibagikan setelah sholat zuhur. Semua bergembira. Nah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, akan diangkat derajatnya dan seterusnya. Bahkan di dalam surat Az-Zumar, mudah-mudahan tidak salah sekitar ayat 10, di sana Allah Tabaraka wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang sabar itu tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Kata para ahlul ilmi menafsirkan ayat ini adalah bahwa sawaban aziman, akan diberikan kepadanya balasan, imbalan yang sangat agung. La hududalahu. Tidak ada batasannya. Tidak ada? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya dengan hitungan timbangan. Tidak ada batasannya dengan hitungan pencatatannya berapa yang akan diterima. Subhanallah. Untuk orang sabar. Hah? Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di sana mengatakan bahwa akan diberikan balasan yang paling baik kepada alladzina sabaru, orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan kepadanya balasan yang paling baik. Dan kemudian mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain diantaranya dalam surat Ali Imran, di sana disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang
bersama dengan orang-orang sabar. Subhanallah. Dalam salah satu ayat, maaf, dalam salah satu hadis, hadis sahih muttafaq alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Di dalam hampir bagian akhir dari hadis itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan as-sabru diya. As-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Apa maksudnya cahaya, Pak? Mengapa di sini Nabi SAW tidak mengatakan as-sabru nur? Itu terkadang kita artikan juga cahaya. Tetapi beliau mengatakan as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Mengapa disebutkan cahaya di sini? Yang bisa jawab dengan benar boleh pulang duluan. Ya, biasa guru. Ya, guru. Iya. Diya. Itu kata diya, Pak. Dalam bahasa Islam ketika disebut diya, itu adalah sesuatu yang memancarkan sinar yang berasal darinya. Maksud saya dalam hal ini, misalnya untuk matahari. Untuk matahari. Untuk api. Itu kan memang cahaya itu berasal dari dirinya sendiri. Berasal dari matahari, berasal dari api. Nah, yang banyak kita pahami itu bahwa sabar itu adalah cahaya. Dan ini betul. Ketika kita ingin sukses dalam apapun, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, baik dalam melakukan ketaatan maupun dalam meninggalkan maksiat, di antara yang memberikan cahaya yang terang, tujuan yang jelas itu adalah kesabaran. Tidak mungkin ibadah kita sah. Tidak mungkin kita meninggalkan maksiat secara utuh, secara sempurna. Tidak mungkin aktivitas keduniaan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan kalau tidak ada kesabaran. Namun kalau kita memiliki kesabaran, yakinilah bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jalan terang, jalan jelas akan terpampang di hadapan kita untuk sampai kepada tujuan. Tapi jangan lupa bahwa cahaya matahari, cahaya yang bersumbernya dari api itu ada panasnya, Pak. Ada panasnya. Ini yang perlu kita pahami dengan benar. Makanya di bagian dari arti sabar yang tadi kita sebutkan secara bahasa di awal itu, di antaranya adalah susah. Mengapa? Karena sabar itu memang terkadang susah. Sabar itu terkadang mengandung panas. Dan bagi orang yang tidak kuat, bagi orang yang tidak ulet, bagi orang yang tanggung-tanggung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berhenti dan pasti akan gagal dengan rasa panas yang ia alami dalam mengarungi kesabaran tersebut. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Namun kalau rasa panasnya itu bisa kita jinakkan, bisa kita atasi, maka cahaya itu akan menyampaikan kepada tujuan kita. Cahaya itu akan menyampaikan kepada tujuan kita, sehingga kita mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan balasan yang paling baik. Kita mendapatkan balasan yang tak terhitung. Bahkan di dalam sorga nanti orang-orang yang sabar itu ketika mereka berkumpul di dalam sorga, datang malaikat itu dari berbagai pintu masuk menemui orang-orang Islam, orang-orang mukmin dengan mengatakan salamun alaikum. Keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Tibutum, berbahagialah kalian. Bima sobartum, ini disebabkan karena kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar, ini adalah sebaik-baik tempat kembali.
Masya Allah, kesabaran. Dan tidak pernah ada sabar kecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang di luar dugaan dan di luar prediksi kita. Namun sekali lagi, khususnya dalam upaya kita, urusan duniawi kita, musibah yang menimpa kita tidak selamanya sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan planning kita. Maka ketika tidak ada kesesuaian antara rencana kita dengan hasil yang kita inginkan, pada saat itulah dibutuhkan kesabaran. Sampai kapan kesabaran itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Dan orang sabar, sekali lagi, orang yang sabar adalah orang yang aktif mencari penyebab-penyebab solusi, namun dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah berputus asa. Dalam seluruh aktivitasnya itu selalu ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya pertolongan Allah Tabaraka wa taala kepada dirinya. Kepada dirinya. Namun kaitannya dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat itu tidak ada batasnya. Kalau kaitannya dengan musibah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Nah, terkadang di masyarakat kita banyak yang mengatakan, saya sudah tidak sabar. Kesabaran saya sudah habis. Ucapan seperti ini menunjukkan bahwa, mohon maaf, orang tersebut tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, kata para ulama, sabar itu ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah sabar itu sendiri. Ketika kita sudah mampu menguasai jiwa dan raga kita ketika terjadi suatu musibah, sehingga kita tidak terjerumus kepada maksiat, sehingga anggota tubuh kita tidak pernah bermaksiat dan kita tidak pernah mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada sesama manusia itu tidak lebih daripada mencari penyebab-penyebab solusi. Namun kaduan kita yang pertama, dan tidak ada kaduan yang memberi solusi yang sepenuhnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan sabar yang pertama. Tingkatan sabar yang kedua adalah ridho. Ridho dengan apa yang terjadi pada diri kita atau musibah yang menimpa kita. Oleh sebab itulah sehingga dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum. Allah pasti menguji mereka. Ini perhatikan. Jadi jangan dikira orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang hidupnya enak terus. Para nabi itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan istrinya tidak melahirkan, ada yang diuji dengan ini, ada yang diuji dengan itu dan lain sebagainya. Namun mereka tetap bersabar. Nah, jadi yang kedua ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka kaum itu diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW lebih lanjut, faman radhiya falahur ridho. Siapa yang ridho, siapa yang senang, siapa yang bahagia menerima ujian itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Allah akan ridho kepadanya. Berarti ia menjalani, ia menerima, ia merasakan musibah itu, dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah sedih. Dia tidak pernah putus asa. Selalu ada harapan dalam seluruh upayanya. Bahwa ini tidak lebih daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, tidak pernah menyesal dan tidak pernah menyalahkan pihak-pihak kecuali ia
selalu muhasabah dan mengevaluasi dirinya sendiri. Ia senang dengan musibah itu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang ada pepatah mengatakan bahwa terkadang rumput tetangga itu lebih hijau dibanding dengan rumput kita sendiri, begitu ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Apa maksud kami dalam hal ini? Bahwa terkadang kita membandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Kan begitu? Sehingga kita mencela anak kita tidak puas dengan anak kita dan lain sebagainya. Hah? Terkadang sekolah kita marahi, terkadang tetangga kita marahi, terkadang ini kita salahkan karena tidak puas dengan anak kita. Padahal itu tidak mesti kita lakukan. Tidak masalah kita tidak puas, tapi kita harus menerima bahwa apapun juga dia itu adalah anak saya. Sehingga saya dengan ridho dan saya dengan senang dan saya dengan bangga punya anak seperti dia. Adapun kalau ada prestasinya, ada tingkah lakunya yang tidak baik, maka itu harus saya perbaiki. Tidak perlu saya malu dengan itu. Dan tidak perlu saya tidak mengakui bahwa dia adalah anak saya. Itu adalah anak saya, kewajiban saya untuk memperbaikinya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang tidak enak cerita orang, itu adalah pahala kita, pahala bagi kita ketika kita sabar menjalaninya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Iya. Demikian pula mohon maaf bapak-bapak. Nah, ya mungkin juga ada ibu-ibu seperti itu. Terkadang kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan tetangga, kan begitu? Oh, enak ya si Fulan ya. Istrinya pintar cari duit, ya kan? Istri saya pintar juga cari duit, tapi carinya di kantong saya. Kalau istri Fulan itu kan pintar ini, pintar itu, pintar ini, apapun bisa jadi duit. Hah? Bikin gorengan dia jadi duit, ngajar dia dari jadi duit, buka bisnis dia jadi duit dan lain sebagainya. Hah? Terkadang terkadang kita bagaimanapun terpancing dengan kondisi seperti itu. Padahal memungkinkan yang punya istri juga merana dia. Memungkinkan memungkinkan dia juga merana. Ini kapan saya bisa bercanda-canda sebagaimana tetangga saya bercanda dengan pasangannya, ya kan? Iya. Kapan saya bisa pergi berdua? Istri saya sibuk ini, sibuk itu terus. Jadi, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita sabar dengan apa yang kita miliki dan jangan kita bandingkan dengan yang lain. Kalau ternyata kita tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita, itu boleh kita perbaiki. Tapi terimalah sepenuh hati bahwa itu adalah keluarga kita, itu adalah saudara kita, itu adalah pasangan kita, itu adalah anak kita. Siapa yang diuji oleh Allah maka dia ridho dengan ujian itu, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang murka maka Allah pun murka kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah asyukru. Mensyukuri musibah yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita. Ini lebih berat daripada yang kedua. Lebih berat daripada yang pertama. Kita menerima musibah yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita itu sebagaimana kita menerima pemberian yang kita harapkan. Pemberian yang kita harapkan. Dan ini sekali lagi berat. Bapak-bapak yang pebisnis, ketika bisnis gagal, kalau kita sampai kepada tingkat ini, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalau bisnis kita sukses dan untungnya sampai ratusan kali lipat. Ini sekali lagi berat. Hah? Ketika hilang kendaraan kita, ketika tertimpa bencana, mungkin kebun kita, mungkin gedung kita dan lain sebagainya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bersyukur ketika kita mendapatkan rumah baru, kita mendapatkan tanah atau gedung baru dan lain sebagainya. Subhanallah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah tabaraka wa taala sampai ke tingkat ini di dalam Al-Qur'an. Adalah Nabi
Nabi siapa, Pak? Suara saya jelas, Pak? Jelas, alhamdulillah. Ya, berarti memang segan menjawab. Ah, mungkin takut menjawab dianggap riya atau sum'ah. Ya, enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh. Dalam surat Al-Isra ayat 3, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Tentu saja Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kita sangat ingat Nabi SAW rajin bangun qiyamul lail. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha perihal sampai bengkak kakinya. Di bengkak kakinya. Ini B-nya orang Sulawesi. Sampai bengkak kaki beliau. Kata beliau menjawab ketika ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Kata beliau menjawab pertanyaan Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah saya ini senang kalau disebut hamba yang bersyukur. Pendahulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nuh, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala abdan syakura. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, Pak? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun, Pak? 950 tahun. 1000 dikurang 50. Nah, berapa kali seminggu, Pak? Berapa kali sepekan? Setiap hari Sabtu pada zuhur jam 1? Hah? Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan firman-Nya. Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku mendakwahi kaumku itu malam dan siang hari. Tidak menghitung lagi berapa kali sepekan. Tidak menghitung lagi apakah sore, apakah ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh dan lain sebagainya. Lailan wa nahara. Malam dan siang hari beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau pun mengatakan, aku telah mendakwahi kaumku itu secara terang-terangan. Aku telah mendakwahi kaumku itu secara sembunyi-sembunyi. Secara personal, secara kolektif, semua sudah kutempuh. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah kepada mereka itu dengan dakwah tauhid yang aku sampaikan, melainkan mereka semakin lari. Mereka semakin menjauh. Dan bukan hanya 10-20 tahun, 950 tahun. Nabi Nuh tidak pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa engkau utus aku kepada kaum yang seperti ini? Ini kaumku bandel banget, pandir dan lain sebagainya." Tidak pernah beliau mencaci dan memaki kaumnya, dan tidak pernah beliau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut dalam ayat yang sama dalam surat Nuh, wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku dakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, jalu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jari jemari mereka itu di telinga-telinga mereka. Disumbat telinganya, Pak, ditutup telinganya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengapa ditutup? Agar tidak mendengarkan suaranya Nabi Nuh ketika mendakwahi mereka, mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghshaw siyabahum, dan mereka menutup muka-muka mereka dengan kain-kain mereka. Mengapa ditutup mukanya? Karena tidak mau melihat wajahnya Nabi Nuh yang setiap saatnya mengajak mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sehingga Imam Ibnu Katsir di antaranya dan ulama yang lainnya mengatakan, siapa saja yang benci kepada suara orang yang mengajak kepada tauhid, benci kepada orang-orang, tidak senang kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, nanti mereka itu akan diazab dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
berdakwah siang dan malam dengan segala sarana yang memungkinkan dilakukan oleh Nabi Nuh. Setelah itu ternyata mereka semakin mereka menjauh. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nuh, buat perahu. Perintahnya buat perahu di atas gunung. Biasanya buat perahu di pinggir pantai, buat perahu di atas. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap kali ada kaum Nabi Nuh yang melintas ketika Nabi Nuh membuat perahu itu, setiap kali itu pula dicaci, dicemooh, dimaki dan diejek Nabi Nuh itu. Hah? Dan Nabi Nuh tidak pernah mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah cemoohan mereka, hinaan mereka, cacian mereka." Tidak pernah beliau mendoakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertahun-tahun, bukan hanya puluhan tahun. Sekali lagi beliau berdakwah 950 tahun. Dan terakhir itu pun didoakan oleh beliau setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak diharapkan lagi iman dari mereka itu kecuali hanya beberapa orang saja. Kecuali hanya beberapa orang saja. Maka ketika itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innaka intadarhum." Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka di muka bumi ini, mereka itu tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang melakukan maksiat dan kefajiran di permukaan bumi ini. Maka ketika itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, turun hujan, lalu kemudian mereka dibenamkan oleh Allah dan tidak ada yang selamat, dan yang selamat ini adalah yang beriman kepada Nabi Nuh yang orangnya mungkin hanya bisa dihitung jari, meskipun ada di antara yang mengatakan 30 dan sekian dan lain sebagainya, tetapi jumlahnya sangat sedikit daripada jumlah manusia yang ada di saat itu, dan hanya itu yang berhasil beriman kepada beliau dalam kurun waktu ratusan tahun beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dan kemudian beliau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura. Mudah-mudahan kita memiliki 3 tingkat kesabaran ini dan kemudian kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura. Dan ini yang kami sampaikan pada siang atau sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.